ada yang marah, ya. Indonesia nggak gelap, lo yang gelap, wah haram lagi, saudara kan. Waduh macam-macam nih, presidennya nggak bisa digoyang, wakilnya yang digoyang, aduh, waduh rasa-rasanya jauh dari kata menuai. Dan dalam kurun waktu antara kebangkitan Tuhan sampai nanti dia naik ke surga, ada 40 hari yang spesial dalam hidup kita. Setiap tahun harusnya masa-masa seperti ini, saudara, masa pembelajaran untuk kita bisa memahami bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. 40 hari Tuhan khusus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Bahkan sampai 500 orang dijumpai dalam perjumpaan yang otentik. Dan tidak mudah bagi murid-murid itu untuk mengatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang membahagiakan. Ada murid yang namanya Thomas, dengar Yesus bangkit, dia bilang apa? Aku nggak percaya sebelum aku melihat dengan mata, kepala, pundak, lutut kaki. Ini mahkota duri. Murid ingat akan penderitaan Tuhan, sehingga waktu Yesus berjumpa atau menampakkan diri, nggak gampang untuk merasa bahagia. Jadi kayaknya perlu direnungkan mungkin 5-6 jam baru iya. Nah, kadang-kadang kita begitu, saudara. Sama-sama ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Stop dulu di sini. Ini contoh perjumpaan yang otentik antara Yesus pergi ke Emmaus. 2 orang murid. Siapa di sini murid-murid Tuhan masa kini? Bisa kalau diangkat tangannya. Yakin bahwa diri kita adalah murid Tuhan. Kalau enggak, ngapain duduk di sini? Amin. Kalau katakan kiri kanan, aku dan kamu tuh murid Kristus. Aku dan kamu murid Tuhan. Amin. Ya. Dan nah ini dia ya. Selama 40 hari ini Tuhan berkenan berjalan bersama dengan murid-murid itu. Wah, jauh saudara, 7 mil. Kalau 1 mil 1,5. Dan ini, ya kan? Beberapa hari yang lalu Yesus menderita, Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan berita tentang kebangkitannya tidak semua orang bisa mempercayainya, termasuk Thomas, murid-muridnya. Mereka berjalan berdua sambil ngobrol apa yang terjadi hari ini. Mungkin kalau sekarang kita ngobrolin, aduh Prabowo ya, waduh MBG, itu kan identik ya, makan bergizi gratis. Aduh tadi itu baru aja saya makan bergizi gratis sudah disiapin sama ibu Lia ya. Malam-malam WA saya, besok mau dipesenin apa? Ya terserah lah. Ya, pokoknya yang enak kata istri saya, kita mari. Ya sudahlah, pasti yang enak kalau dari sana mah, ya kan? Coba bayangkan saudara, lagi stres, ya, ngobrolin apa yang terjadi, entah MBG, entah sekolah rakyat, ya kan? Entah gelapnya Indonesia, entah kacaunya bisnis kita, entah pergumulan anak kita, mantu kita. Tahu-tahu ada yang jalan bareng. Coba, nggak kenal, kan? Tidak kenal. Sampai dikatakan ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Coba, ini bukan ngobrol biasa nih saudara, bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Ketahuilah, Tuhan itu senang berjalan mendampingi kita, saudara. Dalam perjalanan kita kapanpun, apapun yang kita obrolin, apapun keadaan kita, dia itu suka jalan bareng. Cuman sayangnya ayat yang ke-16, coba kita baca ayat yang ke-16. Tetapi, apa saudara? Itu yang sering terjadi. Mengapa kita tidak bisa berkata hari ini adalah hari yang paling bahagia? Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bukan ada selaput mata, bukan ada kegelapan secara visual, tetapi ada yang menghalangi dalam hati dan dalam pikiran mereka. Mungkin murid-murid masih terngiang-ngiang penderitaan yang berat,
Serok. Aduh. Pak kalau mau coba boleh Pak. Ini durinya tidak terlalu tajam, tapi kalau kena kulit kepala luar biasa saudara. Jangankan kulit kepala ketusuk duri, ada jerawat dikit aja udah cenut, ya kan? Apalagi dipukul dengan tongkat, serok. Aduh, itulah yang menghalangi mereka. Dan inilah yang sedang menghalangi kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam perjumpaan yang otentik, tapi pikiran kita terganggu oleh persoalan-persoalan yang sementara ini menimpa kita. Kita lanjutkan, kita ulang ayat yang ke-16. Tetapi apa saudara? Ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Aduh sayang. Ya. Kemudian ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, ini bukan perkataan biasa, tapi ini teguran. Ya. Teguran ayat 17. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Coba praktekkan muka muram seperti